bahasa Inggris untuk kegiatan apa? Ya, dia ngembang butut manggung tapi dalam bahasa Inggris. Bahasakan ke bahasa Inggris. Oh, misalnya coba. Kali kan. Wah, agak capek-capek. Ya, baca. It's time has been late at night. Kayak gitu. Kira sebenarnya itu cara. Ya begini nyanyi apa tak? Hah? Jadi unik ya. Ayo, ayo. Iya, lagu aslinya kan bahasa Jawa, Ah. tapi terus dibawakan ke bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Tembang lain ada? Sementara baru itu dulu. Oh. Iya. Terus saat nembang dengan bahasa Inggris respon Bagus responnya ya. Ya kalau orang anu, oh Mbak Ayu nanti pindahin bahasa Inggris, tetap ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Ada permintaan itu. Iya. Permintaannya pasti nanti request lagunya untuk ngomong bahasa Inggris Mbak Ayu gitu. sampai sekarang masih sampai terakhir. Kadang-kadang ya, kalau yang tahu saya dari kecil pasti mintanya untuk ngomong bahasa Inggris gitu. Saya di Pak Seno. Kira-kira udah berapa kali ya manggung? Ya, itu dari Ratusan. tak terhitung Pak. Dari mulai sekolah itu nanti Kak tiap ada libur sekolah pasti nyinden. Kalau enggak malam minggu itu pasti nyinden. Dengan Ki Anung dan Ki Entus hanya sekali atau beberapa kali? Beberapa kali. Oh, beberapa kali. Iya. Diminta atau ada perantara? Kalau Pak Anom itu pas UNY, acara UNY itu beberapa kali kan Pak Anom di acara di UNY toh, itu terus saya ikut. Nah, ikutnya itu diminta secara langsung atau ada Itu yang dari perantara? UNY. Oh, dari UNY. Iya. Dari UNY saya disuruh ikut ngindani Pak Anom. Oh, bukan Bukan dari Pak dalam. Anomnya, iya, tapi saya diundang Bisa di begitu ya? UNY. Bisa. bisa ya atas permintaan. Iya. Kalau Pak Andos itu kadang-kadang ya diajak dari Pak Andosnya, saya disuruh ikut gitu. Kalau enggak ya nanti ada temennya yang yuk malu Pak Andos gitu. Kelebihannya apa menurut mereka dengan dilibatkan? Apa ya? Karena juga saya masih belajar. Ya mungkin ya karena bisa nyinden itu, jadi saya diajak. Iya, karena kalau seusia dia waktu itu kan jarang Mas yang bisa nyinden untuk Iya. sekelas itu gitu loh. Ya. Jadi memang skillnya Seusia. sudah memang skillnya keterampilannya sudah mencukupi dan masih sangat muda. Nah itu ya. Kalau dulu kan sinden kecil kan jarang. Jarang ya itu. Iya. Apalagi pakai bahasa Inggris lagi ya. Sinden kecil itu jarang dulu, kalau sekarang kan udah banyak. Leng apalagi mesti suwe ya. Leng apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya lu itu Pak. Menyesuaikan sama apa ya? Cengkok itu. Iya, cengkoknya sama kalau di Jawa kan udah pas sama cengkoknya. Tapi kalau udah di bahasa Inggris kan agak beda. Kadang kelebihan kata itu harus diolah cengkoknya gimana. kayak Olah gitu. sendiri. Iya. Harus sendiri. Itu dulu kalau bahasa Inggris itu untuk bahasa Inggris tuh temennya Mbak Kakong dulu. Dia kan guru bahasa Inggris tapi dia juga bisa nabuh. Tahu gamelan. Itu yang nyiptakan dilalai, dia juga guru bahasa Inggris gitu. Jadi terus dia yang mengubah bahasa Jawa itu ke bahasa Inggris. Baik, belajarnya dari situ. Iya. Di apa namanya? Minta untuk belajar atau ya. Dulu itu gini, jadi munculnya ide gitu loh. Jadi kan saya bisa ikut manggung. Ya. Saya bisa ikut manggung terus aku iya iki jajal nek di bahasa lain kayak gitu, kayak bahasa Inggris gitu. Ide. Iya. Terlibat juga idenya. Dulunya saya juga mau bikin lagu yang lain, misal langgam apa gitu di bahasa Inggris, tapi
saya ketabrak sama waktu sekolah, jadi ya baru ikut manggung bahasa Inggris itu, jadi sampai sekarang masih ikut manggung itu. Terus nggak enak begini. Harus bikin lagi. Dalam saya itu. Itu agak lagi saya ini bahasa Belanda. Wah. Kalau saya tekan Suriname mana? Kalau sekarang banyak Bahasa. langgam-langgam. Kalau Pak Anus dulu itu apa? Lagu Kupu Kuwi itu di bahasa Mandarin, bahasa Inggris, terus bahasa apa lagi Mbak? Ya Pak Anus kan. Aku pengennya Banyak tiga pengennya bahasa. bahasa Belanda karena nih bahasa Belanda itu pas dengan komunitas kita tuh Pak. Iya. Di komunitas kebetulan saya juga aktif di komunitas Jawa Dunia. Jadi komunitas Jawa itu kan tidak hanya di Suriname sama di Belanda, tapi ada di Karibia, ada di Amerika, ada di Caledonia, ada di Prancis, ada di Fiji, Thailand, Malaysia. Nah itu menurut saya orang-orang Jawa yang ada di luar itu cocok sekali untuk entry point kita dalam rangka pengembangan budaya kita keluar. Selama ini yang saya tahu, selama ini saya komunitas teman-teman saya yang di Belanda, Suriname, yang di Indonesia itu menurut saya masih sebatas sehelu. Jadi sehelu itu yang mengkangen-kangenan, dia kabarin. Nah, padahal saat pengen ada peningkatan yang lebih, meskipun sudah dilakukan, tapi saya kira belum optimal. Misalnya ada pertukaran budaya, kemudian lebih jauh lagi ke bisnis. Karena kalau bisnis itu orang berarti sudah muncul kepercayaan. Orang bisa bisnis itu kalau tidak percaya tidak mungkin. Kita harus sudah kenal lebih baik, percaya sehingga bisa lebih bermanfaat. Saya menggambarkan seperti ini, misalnya orang Cina itu menjual ke seluruh dunia, pembelinya juga orang Cina, impornya juga orang Indonesia. Nah, saya pengen juga seperti itu, produk-produk budaya kita atau produk-produk Indonesia itu juga nanti yang beli juga orang-orang Jawa yang ada di Amerika, yang ada di Suriname, di Belanda, di Caledonia, di Prancis, itu kan banyak sekali. Nah, mereka orang-orang Jawa yang di luar negeri itu orang yang jauh dari pusat budaya, sehingga mereka karakter Jawanya kurang terbentuk. Nah, itu padahal cita-cita saya, kepinginan saya biar mereka membangun karakter lagi, kita dekatkan lagi, zamannya sudah tidak seperti dulu lagi, kita komunikasi sudah mudah, sehingga mereka sebagai orang Jawa yang jauh dari pusat budaya merasa terdekatkan kembali, kita aruhi lagi. Makanya saya senang sekali andai kata misalnya suatu saat tidak hanya dalam bahasa Inggris, nanti kalau bisa dalam bahasa Belanda, karena bahasa Belanda banyak dikuasai oleh orang Jawa. Karena yang membawa kita, membawa orang Jawa ke seluruh dunia bahasa Belanda, orang Belanda. Ada Inggris tapi nggak banyak, paling banyak Belanda. Dan orang-orang yang di Caledonia, yang di Prancis, yang di apa itu kebanyakan juga. Karena iso bahasa Belanda mesti dipahami mereka lebih bagus lagi. Waktu di Suriname sempat pakai bahasa Inggris. Ya, Pak? Enggak, saya belum bisa bahasa Inggris soalnya. Oh, Kan ada Pak Budi. Iya. Aku bahasa Inggris sudah cocok. Targetnya Pak Budi. Apa tanya Pak Budi? Aku bahasa Inggris sudah bisa. Ini Suriname kan tak perlu bahasa Inggris, bahasa Jawa cukup. kesannya waktu di Suriname manggung itu. Ya namanya pertama keluar negeri ya seneng ya. Tapi ya kayak suasananya kayak di Jawa ya Pak ya. Persis nih dia namanya fotonya. Orang-orangnya juga sama. Seneng lah bisa keluar negeri. Apa sih paling membuat terkesan Suriname dengan? Oh kalau saya sih kaget ya, di sana bisa ada orang kok bisa bahasa Jawa gitu loh. Kayak gitu. Ternyata emang bener dulu itu kata-katanya kalau orang dulu ada orang Jawa dibawa ke Suriname itu ternyata memang betul. Terus makanya dia Makanya ya ada beberapa yang kurang masuk di lidah saya. Tapi ya kebanyakan sih dasarnya saya juga orang doyan makan. dia punya terkait porsi ini apa harga nama? Ingat. Ora tahu teh. Jadi saya itu porsi makan itu mas, Banyak. pakai nasi, masih ikannya 3, ini terus masih ada pakai pisang. Ya, kan perlu dan banyak sekali. Kalau di sini kan nggak ada prasmanan itu dikasih pisang goreng itu jarang kan di sini Pak, malah kadang nggak ada. Di sana ada. Jadi saya heran ini fungsinya pisang goreng itu untuk apa gitu loh. Di sana kan
ada ya macam-macam sayur, terus lauk-lauknya, kok tiba-tiba ada pisang goreng itu buat apa? Belum ngerti ya tentang doa. Kan nek di kita kan Ya, kayak buah kurang lengkap. masuk, tapi digoreng. digoreng. Saat 5 sempurna. Nah, itu ya, buah segar kan kita iso wajar ya. Iya. Pisang goreng, pisang Pisang goreng. Ya, goreng, iya. Jadi Saya sama Mbak Rita kok ada iki gue apa Mbak? Ada Jusnya jus kates. aduh Jan. Kangen nggak sama Suriname setelah itu? Gimana? Kangen nggak dengan Suriname? Ya kangen sih. Katanya pengen ke sana lagi. Karena kan belum semuanya saya jajahi. Kang Marijo iki kangen bener. Kangen bener kowe. Ya Pak Marijo Kartini Johnson. Karya seni top. Karya Oh, seni. banyak cerita Bapak itu. Cerita macam-macam ada. Oh no, sing diceritain. Tapi ya asik sih soalnya nggak kerasa kalau di luar negeri malah. Soalnya kan semua pakai bahasa Jawa semua. Bahkan juru masak hotel juga bahasa Jawa.